Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum saya ke Dr. Nasir, mungkin terlebih dahulu saya tanya kepada Dr. Piprim yang merupakan Ketua Umum IDAI. Dr. Piprim, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, masih belum terdengar jelas. Dr. Piprim, nanti saya akan perbaiki komunikasi saya. Ini suaranya belum terdengar dengan jelas. Saya ke Dr. Nasir terlebih dahulu. Pertanyaan saya, Dok, sebenarnya pertanyaan dari seluruh orang tua yang panik ya dengan informasi ini. Apalagi yang mungkin sering mengkonsumsi 5 obat yang sudah dirilis oleh BPOM mengandung etilen glikol. Khawatir, berarti anak saya nanti bisa gagal ginjal dong. Ini gimana, Dok? Ya, dapat memahami kalau ada sesuatu yang muncul dari masyarakat, kekhawatiran yang berlebihan atau begini. Tadi Pak Menkes juga sudah menyebutkan beberapa kali bahwa proses untuk investigasi, proses untuk mengetahui penyebab pasti ini sedang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Badan POM, organisasi profesi dan sebagainya. Sedang dilakukan secara intensif dan komprehensif. Namun ada pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah, itu pendekatan konservatif, yaitu mencoba melakukan melakukan kira-kira inventarisasi apa-apa saja penyebab. Seperti kita ketahui, gagal ginjal akut itu ada kemungkinan ada 3. Kemungkinan pertama ada infeksi, kemungkinan kedua ada dehidrasi, perdarahan dan sebagainya menyebabkan volume itu berkurang secara tiba-tiba, dan yang ketiga adalah mungkin saja oleh keracunan. Nah, kalau infeksi ini perlu dicari, membutuhkan waktu, kemudian yang tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan tadi hipovolemik, anak tidak dehidrasi dan sebagainya, maka kemudian penyebab ketiga ini ditelusuri. Kan katanya tadi didatangi 156 anak, rumahnya itu didatangi untuk mengetahui obat-obat apa saja yang diminum. Jadi ada surveillance, ada upaya untuk mengetahui kira-kira ada kaitan nggak. Nah, kaitan-kaitan ini dicoba untuk dirumuskan secara surveillance klinisnya diurut, ditemukan ada obat-obat ini, dan obat-obat ini ternyata ada tadi itu profil etilen glikol, dan inilah yang kemudian dianggap atau dicurigai sebagai penyebab. Dan itu apa boleh buat dalam rangka transparansi, etilen glikol dan sebagainya itulah yang disampaikan dalam rangka menstimulasi kewaspadaan. Jadi pastinya itu masih sedang diupayakan oleh pemerintah. Ada proses ya, Dok ya? Iya, jadi tidak usah terlalu khawatir berlebihan. Tapi saya mau tanya kepada Dr. Piprim, apakah benar masyarakat bisa diberi pengertian jangan terlalu khawatir, karena ini pasti bikin panik siapa yang mau anaknya sakit, apalagi sudah pernah mengkonsumsi obat yang ditarik peredarannya, Dokter? Baik, suara saya kedengaran? Dengar, Dokter, boleh dilanjutkan? Ya, jadi bagi orang tua yang kebetulan sudah anaknya mengkonsumsi obat yang disebutkan dalam list tersebut, apa yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan dengan seksama kondisi anaknya, khususnya jumlah urin anaknya. Ya, kalau anaknya masih pakai diaper, itu lebih mudah ya. Coba ditimbang diaper keringnya berapa gram. Lalu pada saat dia buang air kecil, diapernya basah, itu berapa gram, kemudian dikurangi selisihnya, dan dijumlahkan dalam waktu 24 jam itu ada selisih tadi berapa gram. Tapi jangan termasuk yang ada kotoran buang air besarnya ya. Nah, untuk gampangnya, kira-kira 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau bayi 10 kilo, itu dalam 1 hari 1 malam normalnya 240 cc atau 240 gram minimal ya. Itu bisa dengan cara sederhana menggunakan selisih berat dari pampersnya.
Kalau mau lebih objektif, ya tentu saja diukur ya, tapi Baik. agak susah. Tapi mesti segera kontak ke dokter anak terdekat, Baik. ya. Segera mendapatkan observasi dari dokter yang biasa. Oke, terima kasih Dokter Piprim. Nanti sesaat lagi saya akan mau tanya kepada pihak Kemenkes. Saya tadi barusan browsing di e-commerce bahwa obat yang ditarik peredarannya dengan obat yang masih belum dikatakan mengandung bahan berbahaya. Contohnya adalah Unibaby harganya 5.000 untuk satu botol, Tempra 50.000. Bumi dan langit pemirsa. Kalau Unibaby ditarik, apakah masyarakat miskin harus beli yang mahal? Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pertanyaan saya tanyakan kepada Dr. Syahrial. Dokter, mengingat bahwa obat yang ditarik Unibaby ini kan harganya murah, terjangkau untuk masyarakat karena ini ditarik, gantinya apa? Tempra itu mahal sekali. Kalaupun juga ini ditarik, ini apa obat penggantinya? Tapi tampaknya mohon maaf pertanyaan tersebut tidak bisa saya tanyakan karena saya harus mengakhiri dialog saya malam hari ini. Mohon maaf pemirsa karena ada acara selanjutnya yang memang Anda bisa saksikan sesaat lagi. Terima kasih Dr. Nasir, terima kasih Dr. Piprim, terima kasih Pak Tulus, terima kasih Dr. Syahrial. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan perayaan HUT Golkar ke 58 tahun dengan tema Membangun untuk Semua. Terima kasih.